Shalom, kembali lagi bersama dengan kami dalam acara Ngepray. Ngobrol bareng pemuda Remaja Advent Santuy. Tuh, MT Ya. Haryono Satu. Oke, perkenalkan nama saya Gustaf Aritonang. Kali ini saya ditemani dengan partner saya. Gogo Sinurat. Oke, Go sehat Go? Sehat dong. Oh puji Tuhan. Iya. Go, Ya, kita kembali lagi nih di podcast Ngepray. oke. Tapi temanya tentang apa sih kali ini? Nah, temanya kali ini tentang klub adventurer, Bang. Klub Adventurer. Iya. Apa nih yang Abang tahu tentang klub adventurer? Yang abang tahu sih kalau tentang klub adventurer itu adalah klub yang mendidik anak-anak usia dini untuk lebih dekat kepada Tuhan. Betul sekali. Pada kali ini kita akan dive deeper Wes. tentang apa artinya klub adventurer tersebut. Tapi kalau cuman kita berdua doang Go, Iya, kayaknya kerasa nggak tersampaikan ya. betul. Nggak nyampe apa sih adventurer itu kalau kita berdua doang yang bahas. Betul. Oleh karena itu, Iya. pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua narasumber Go. Nah, Tentu. siapa tuh? Dua orang wanita cantik. Wah, iya. Kita perkenalkan langsung aja. Yang Oke. pertama ada Kak. Princess, halo. Halo. Yang kedua, Hai, nama Casey. hai Kak Casey. Sehat Kak? Sehat, puji Puji Tuhan. Tuhan. Kak Princess juga ya? Sehat. Oke. Dengar-dengar Go, Kak Casey ini direktur Adventurer Club loh. Wow. Wow. Dan Kak Princess ini salah satu pembina di klub Adventurer. Wow. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, Kak Iya. Princess dan Kak Casey, boleh kita sama-sama berdoa ya. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Pada kesempatan kali ini kami orang-orang muda akan membahas tentang klub adventurer. Kiranya Tuhan boleh memimpin dan membimbing kami masing-masing dalam tutur kata dan bicara, agar apa yang kami sampaikan boleh dapat tersampaikan dengan jelas dan sampai di hati para pemirsa dimanapun mereka berada. Besertai kami di dalam acara podcast ini dari awal hingga akhir bersama dengan dua orang narasumber kami. Terpujilah nama Tuhan, mohon ampun atas segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama anakmu Yesus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Amin. Oke, tanpa berlama-lama enaknya kita bahas apa dulu nih Kak Go? Enaknya kita langsung tanyain aja nggak sih? Apa sih klub adventurer itu? Kakak-kakak? Betul. Mungkin boleh dari Kak Casey dulu ya, baru Kak Princess. Silakan. Oke, boleh. Kalau untuk klub adventurer sendiri, simpelnya ini adalah sebuah klub yang menaungi anak-anak kecil gitu dari umur 4 tahun sampai 9 tahun untuk belajar tentang Alkitab, tentang Tuhan Yesus, tentang alam dan ciptaannya, bahkan kayak kehidupan dasar gitu yang memang mereka bisa pelajari di umur mereka di umur 4 sampai 9 tahun itu gitu sih. Oh, kalau menurut Kak Princess? Ya, menurut saya adventurer tuh wadah buat anak-anak kecil untuk mulai belajar mengasihi Tuhan dan lingkungan sekitarnya. Waduh, pas banget. Kebetulan tema kita, aku lupa nih Go. Ternyata tema kita mengenal Tuhan sejak usia dini melalui klub adventurer. Wow. Berarti kalau dari temanya aja berarti memang kita fokusnya ada di Adventurer Club ya. Betul, iya. Dan apa yang disampaikan sama Kak Casey dan Kak Princess, ternyata Adventurer ini merupakan suatu wadah. Iya. Ya kan? Wadah bagi anak-anak belajar dan mengenal Tuhan. Iya. Tapi jadi pertanyaan kedua Kak, buat kami berdua, kan kalau Adventurer Club ini seperti yang Kakak katakan adalah sebagai wadah dari anak-anak. Nah, sebetulnya ada gak sih pembagian kelas? Karena tadi Kak Casey bilang kan ini adalah sebuah klub di dalam suatu jemaat yang rentan usia anaknya itu umur 4 sampai 9 tahun, benar ya Kak ya? Betul. Nah, ada gak sih pembagian kelasnya berdasarkan umur dan apa aja sih kelasnya?
Kalau untuk kelas pasti ada, karena nggak mungkin anak-anak umur 4 tahun kita sama ini pelajarannya sama anak-anak yang umur 9 tahun gitu kan. Karena dari kayak umur 4 tahun mungkin baca pun belum lancar gitu kan, jadi beda lah. Jadi kalau pembagian kelasnya sendiri kita ada 6. Little Lamb atau domba kecil, terus yang kedua ada Early Bird atau burung cekatan umur 5 tahun tuh. Jadi 4 tahun Little Lamb, 5 tahun Early Bird, baru lanjut ke kelas lebah rajin. Terus sinar matahari, pembangun, tangan menolong, kayak gitu sih Kak. Gitu. Oke. Mungkin ada tambahan Dari- Princess? Iya, kalau di North American Division ya kalau nggak salah, itu ada juga kelas early bird itu untuk anak-anak di bawah 4 tahun. Baby Bird kali maksudnya. Oh, baby Kak. bird ya, sorry. Baby bird. Jadi di MT sendiri sih saat ini, belum ada. Karena di Indonesia belum ada materinya, belum siap gitu ya. Cuman kalau kita di MT jadinya anak-anak yang di bawah 4 tahun mereka udah bisa join jadi kelas murid titipan di kelas Little Lamb. Pastinya kita nggak bisa ngikutin semua materinya, cuman kita sesuaikan sama apa sih yang mereka bisa lakukan di umur segitu. Oke. Berarti ada susah gampangnya ya. Apalagi kalau kita tahu anak kecil itu hiperaktif banget Go. Iya betul. Apalagi usia-usia mereka ya kan. Benar banget Kak. Iya. Udah berarti tingkatan paling tinggi di kelas adventure itu tangan menolong ya Iya, kayak. betul. Oke. Dan apa sih sebetulnya yang menjadi kendala bagi kakak Princess, kak Casey dalam menjadi kakak-kakak pembina bagi mereka? Karena kan yang seperti aku bilang tadi ya Go ya, Hiperaktif ya Bang. hiperaktif, lari ke sana, lari ke sini ya kan. Atau kadang ada yang mudian, anak-anak kecil ini kan pasti kan mereka punya mood yang berbeda-beda dan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Gimana sih kakak-kakak, kak Casey, kak Princess mengatasi hal ini? Kalau aku sih mungkin kendalanya dulu kali ya. Iya. Sebenarnya sama yang benar yang tadi kata Kak Gustaf bilang. Jadi anak-anak tuh kan memang orangnya kemudian kadang-kadang kita kan kelas jam 3 ya. Jam 3 sore. Ada yang ngantuk. Jadi nggak ikut kelas, tiba-tiba bangun udah mau PA. Jadi kayak sekitar jam 4 baru bangun. Tapi mau nggak mau kita sebagai kakak pembina kita harus sesuaikan gitu kan. Emang itu namanya anak kecil gitu kan. Terus ada juga yang suka, namanya juga cowok-cowok gitu kali ya, lagi aktif-aktifnya di umur segitu, tiba-tiba berantem, tiba-tiba dia nangis, kita harus menengahi, tapi ya gimana solusinya? Jadi kita emang nggak bener-bener kita nggak lepas kayak kita sendirilah yang langsung ngurusin anak-anak itu, kita tetap butuh bantuan orang tua, dan puji Tuhan orang tua juga lumayan support gitu sama kita. Kalau emang ada hal-hal kayak gitu, mereka juga ngebantuin kita untuk bilang sama anaknya yang terbaik buat anak-anaknya gitu di kelas adventurer gitu sih. Oh, kalau kak Princess? Kalau saya ya benar tadi anak-anak moody gitu ya. Suatu saat mereka happy ikutin semua yang diminta sama kakak pembina gitu, atau kadang mereka malah request kayak kak gini dong gitu. Tapi di saat yang lain harusnya kita ngelakuin ini, terus mereka malah maunya yang lain, maunya main gitu. Memang usia mereka kan usia main ya. Jadi kita berusaha supaya bikin belajar itu fun juga buat mereka, nggak cuman belajar gitu, nanti anak-anak juga stres. Terus juga kita berusaha ya kayak hubungan di mana-mana ya, kita butuh komunikasi. Jadi kita komunikasiin sama orang tua tentunya, karena adventurer ini membangun hubungan anak dan orang tua juga dengan pembina gitu. Wah keren banget ya Go ya. Iya keren banget Kalau Bang. kayaknya kalau kita jadi pembina di adventurer kayak kita geram banget. Aduh, nggak kebayang. nggak kebayang. Harus Jadi, butuh kesabaran yang ekstra emang. itu dia Kak Kes. Karena kalau misalkan kita berdua Go, can you imagine kita jadi pembina adventurer? Aduh, udah panas duluan kayaknya Kak, ya kan? Karena Iya. kelakuan anak-anak kecil. Tapi kan kita nggak bisa marahin mereka yang Iya, gimana. betul, Karena betul kebutuhan mereka kan ya memang untuk dimomong ya kayak. Tapi pernah nggak ada kejadian sampai kita harus marahin anak-anaknya? Ah, Atau menarik mungkin dari kakak-kakak di sini bisa kasih testimoninya tentang Iya. kejadian seperti itu? Mungkin kalau marahin banget yang sampai mukul sih kita nggak mungkin ya. Iya. Gitu, karena kita juga bukan orang tua, posisi kita kan sebagai pembina. Sempat waktu itu adalah mungkin satu anak yang jatuhnya kayak menjauh dengan salah satu anak yang lain gitu. Kayak kita kalau berdoa suka pegangan tangan gitu ya. Sampai dia nggak mau pegangan tangan gitu. Nah, Sama dari situ- siapapun ya Kak? Iya, enggak sama anak itu khususnya. Iya, Nah, iya. usut punya usut tuh ternyata dia tuh nggak suka temenan lah sama anak satu ini.
Akhirnya dari situ aku coba bawa, kayak ngomong satu-satu lah sama mereka. Ada masalah apa, sama yang sebelah juga ada masalah apa. Baru kita ketemuin berdua biar mereka baikan. Ternyata mereka namanya juga anak-anak kecil gitu yang satu bilang aku nggak diajak main. Ternyata emang nggak ngelihat ada orang itu pada saat main-main. Jadi kayak dipikir dijauhin. Padahal sebenarnya enggak gitu. Karena namanya juga salah paham anak kecil. Akhirnya aku coba waktu itu ngobrol sama mereka berdua. Ya maaf-maafan, terus pelukan, kita doakan juga supaya jadi teman lagi dan puji Tuhan berteman lagi saat itu. Gitu sih Kak paling. Jadi marahinnya bukan yang banget-banget sih. Jadi kita pendekatan ke anak kecil. Iya, ditanyain ya. Jadi benar-benar kita harus penuh dengan care menjaga anak-anak itu ya. Tapi with love. Iya, with love. Tapi lucu juga ya Bang Gustaf. Betul. Itu karena anak ini lupa dengan temannya. Abang Gustaf pernah nggak ada kejadian kayak begitu di mana kita lupa dengan teman kita sendiri? Kalau di saat kita bahagia terkadang kita lupa sama alam sekitar. Betul. Saking senangnya nih. Iya, benar-benar. Nah, itu pengalaman Kak Casey. Kak Princess ada nggak nih yang ibaratnya dipacu emosinya, amarahnya, pernah nggak Kak? Kalau mungkin pernah pas awal-awal saya ngajar di Adventurer, saat itu memang lagi kakak pembina kurang. Jadi saya megang anak-anak yang Little Lamb Eager Beaver tadi, 2 kelas, mungkin sekitar 9 orang sendirian. Wow. Nah, mereka itu pengen satu diperhatiin, yang lain juga pengen diperhatiin gitu ya. Sampai akhirnya terjadilah yang satu menendang yang lain gitu kan. Dan nangis ya, gitu. Sudah anarkis. Jadi kalau kayak gitu kita pisahin, terus kita juga harus kasih pengertian ke yang kita harus senangin yang nangis juga gitu kan. Kita harus kasih pengertian, nggak boleh ya kayak gitu, kenapa nggak boleh, apa akibatnya kayak gitu. Terus ya cuman ngajar adventure, saya juga jadi belajar gitu sama anak kecil. Kalau kita udah dewasa, kita sebel gitu sama orang, itu bisa panjang kan. Nah kalau anak kecil mereka berantem, mereka baikannya cepet gitu. Jadi jadinya kita bisa bikin mereka baikan tuh lebih cepat gitu. Oh, berarti kita yang orang dewasa pun mesti belajar sama anak kecil yang ketika ada masalah selesai saat itu juga. Betul. Ya kan? Harus selesai dan harus bermanfaat dan kembali loh. Kembali. Ya, gimana kembali apa tuh? Kembali berbaikan. Oh iya, kembali berbaikan. Berteman. Betul, ya betul, kan? betul. Oke. Nah, kalau dilihat-lihat nih Kak, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Iya. Tentang logo Kak. Logo Adventurer yang mungkin para pemirsa dimanapun berada masih belum paham tentang apa sih klub Adventurer ini. Kalau dilihat-lihat logo Adventurer itu ada di sebelah kanan. Sebelah kanan. Yes. Nah, artinya apa sih Kak logo ini? Nah. Oke, mungkin aku udah secara singkat ya, nanti detailnya Kak Princess ya. Oke. Jadi kalau di logo Adventure ini sebenarnya kalau dilihat ada gambar salib, gambar orang tua, keluarga, sama alam. Jadi di Adventurer ini kita memfokuskan anak-anak itu untuk berfokus pelayanan pada Tuhan Yesus bersama dengan keluarga dan untuk mengenal ciptaannya. Gitu simpelnya kayak gitu kalau dari gambarnya. Mungkin detail silahkan Kak Princess. Ya itu sih tadi seperti udah pertanyaan-pertanyaan sebelumnya kita berulang kali bilang orang tua, involvement orang tua gitu ya. Jadi memang dari logo kita, ini logo baru by the way, baru beberapa tahun belakangan. Nah ini ada orang tua, karena orang tua tuh harus involve sama perkembangan anak, karena mereka yang sehari-hari sama anak gitu ya. Terus juga mereka yang akan yang utama untuk mengenalkan anak-anak menjadikan Yesus sebagai pusat hidup mereka, dan juga melalui ciptaannya. Kita kakak-kakak pembina tuh sebenarnya cuman bantuan, karena kita ketemu cuman paling seminggu sekali, terus cuman berapa jam gitu. Oke. Wow. Iya. Menarik nih, semakin menarik karena kalau yang kita lihat ya Kak, mungkin kakak-kakak sebagai pembina adalah pengganti orang tua juga ketika berada di kelas. Tapi yang dapat kita pahami bagaimana kakak-kakak pembina ini mengenalkan Tuhan di dalamnya. Betul. Itu bukan suatu yang mudah loh Kak. Karena anak-anak kan punya imajinasi masing-masing yang dia belum tahu Tuhan itu siapa. Gimana sih Kak cara memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak sejak usia dini di Adventurer Club ini?
Kalau misalnya ditanya cara memperkenalkan Tuhan Yesus gitu untuk mereka, jadi sebenarnya uniknya tuh kalau di kelas adventurer kita ada buku gitu per kelas dari Little Lamb sampai Tangan Menolong, dan itu disesuaikan dengan umur mereka gitu ya. Nah di dalam situ sebenarnya banyak bukan tuntutan ya, istilahnya kayak hal-hal yang perlu dipelajari sama anak-anak tersebut yang emang secara nggak langsung mungkin tanpa disadari anak-anak pun ikutan belajar tentang Alkitab itu sendiri. Jadi contoh kayak misalnya di satu kelas ada yang belajar tentang Bible gitu. Jadi Bible itu ada Bible 1, Bible 2, Bible 3. Jadi itu belajar tentang Alkitab. Terus ada juga pokoknya kelas-kelas lain lah gitu. Dan gak cuma itu sebenarnya, itu kan theoretical ya. Yes. Kalau misalnya untuk prakteknya kita pun ada kayak bikin bakti sosial bareng-bareng gitu. Jadi kita ini loh caranya kita berbagi ke orang-orang yang memang membutuhkan dengan beberapa program-program yang memang kita jalankan juga gitu selama adventure berlangsung. Jadi nggak cuma di kelas tiap hari Sabat doang, tapi di hari-hari lain pun seperti hari Minggu kita juga melakukan praktek-praktek seperti itu biar mereka juga tahu nih, oh ternyata kayak gini loh kasih Tuhan ke kita juga harus berbagi berkat-berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan kayak gitu. Amin. Amin. Berarti itu salah satu bentuk kegiatan ya? Iya. Betul. Iya. Wah, kira-kira ada kegiatan lain nggak sih Kak yang bisa dilakukan di klub adventurer ini selain dari yang kakak-kakak pembina memperkenalkan Tuhan, terus mengajak di kegiatan bakti sosial, ada lagi nggak sih kegiatannya? Karena kalau kita lihat yang kakak Princess sama kak Casey bilang, ini adalah bagaimana kita membimbing anak-anak kecil ini dan keluarga untuk mengenal ciptaannya. Berarti kan ada alam di sana. Betul. Yang harus kita kunjungi. Apakah ada perkemahan atau bagaimana sih Kak sebetulnya kegiatannya? Kalau perkemahan bener pasti ada juga, namanya camping prestasi, dan di sana pun kita memanfaatkan alam-alam yang ada. Kadang-kadang di kelas kita belajar tentang bunga, daun, yang kayak gitu-gitu yang bisa kita eksplor ketika kita ada di alam, kayak gitu sih tentang alam. Sama tadi yang pertama pada saat Kak Gustaf sama Kak Gogo nanyain aku definisi adventure, kan tadi aku sempat bilang kita juga belajar tentang pengetahuan dasar untuk mereka di seumuran mereka. Kita pun ada kayak semacam program seperti outing gitu ya. Kayak kemarin kita baru banget kita ke Monas sambil naik transportasi. Jadi kita kasih pelajaran lah ke mereka. Naik transportasi itu kayak gimana. Sebelumnya kita juga ada yang kayak outing ke kampung wisata Cinangneng. Kita belajar main angklung, gambar-gambar gitu-gitu. Jadi pengetahuan dasar yang emang mereka bisa tangkep lah untuk umur mereka, kita pun ajarin gitu di adventurer ini. Waduh, keren banget. Kalau dari Kak Princess nih, ada lagi gak sih kegiatan lain Kak? Kalau kegiatan ya outing tadi itu salah satu contoh ya. Ada banyak lah yang kita juga belajar. Memang adik-adik ini perlu tahu, nggak cuman kita kan hidup di dunia ini nggak cuman Alkitab aja gitu kan. Betul. Ada belajar juga rambu-rambu. Terus habis gitu untuk kalau misalnya terjadi gempa gitu gimana sih kita gitu. Itu sih biasa kita bisa lakukan waktu kelas hari Sabat gitu ya. Kadang kan ada kakak pembina atau orang tua yang punya kemampuan untuk ngajarin itu, kita minta tolongin juga. Terus habis gitu sikat gigi, merawat tubuh mereka, karena tubuh mereka itu kita sisipin karena tubuh kita adalah bait Allah, jadi kita harus jaga gitu. Gitu contohnya. Oh iya, mungkin bisa kembali lagi kali ya ke yang tentang mengenal Allah tadi. Bukannya di dalam waktu singkat ini adventurer bakal ngadain WOP ya? Atau Oh iya betul, betul sekali. Nah, ada WOP ya Kak? Iya, ada WOP adventure nih. Apakah nanti di WOP adik-adik kita mungkin bisa disertai dengan orang tuanya bakalan diberikan kesempatan untuk jadi pembicara, atau ya boleh aja dikasih sneak peek kali ini ya tentang acaranya tuh bagaimana. Promosi nih. Oke, siap. Halo Mirsa, jadi kita akan ada Adventurer Day. Nah sebelum Adventurer Day itu kita ada yang namanya Pekan Doa 1 minggu dari tanggal 21 sampai 26 Mei. Jadi kita Zoom meeting gitu ya, jadi online untuk WOP-nya gitu. Jadi tadi pertanyaan Kak Gogo, apakah anak-anak diberikan kesempatan? Iya, kita kasih kesempatan tapi memang nggak mereka doang. Jadi kita juga tandemin lah sama pembina, jadi dapat kesimpulannya juga untuk orang-orang yang join. Bahkan di hari Sabatnya nanti anak-anak pun kita
coba dorong untuk berkhotbah di mimbar gereja gitu. Anak-anak Yes. berkhotbah Iya. di mimbar gereja. Betul. Biasanya cerita untuk anak-anak, kali ini anak-anak yang khotbah. memberikan khotbah kepada kita ya. Waduh. Gimana tuh konsepnya? Jadi anak-anak bergerombolan Oh, enggak. atau satu orang dipilih untuk Jadi kita berkhotbah? kalau untuk hari Sabatnya kita pilih 3 orang karena memang materinya sebenarnya sudah disiapkan juga dari organisasi atas gitu. Jadi mereka udah kasih bagian-bagiannya, kita kasih ke anak-anak yang udah kita pilih, nanti mereka bicara satu-satu. Nanti akan ditutup oleh Kak Princess. Kebetulan dia akan memberikan kesimpulan di hari Sabat nanti tanggal 27 Mei. Keren. Berarti pemirsa dimanapun kalian berada, jangan lupa tanggal 21 sampai tanggal 26. 26 Mei akan ada Pekan Doa Adventure Club Jemaat MT Haryono 1. Iya. Oke, nantikan ya, join ya kan? Iya. Nah, Kak, ngomong-ngomong, Kak Casey kan dipercayakan di Jemaat MT sebagai direktur klub adventurer. Berapa sih total anak-anak kita yang gabung di adventurer nih, Kak? Oke, kalau total keseluruhan tuh sejauh ini ada 28 orang Kak Gustaf. Dari 28 Little Lamb sampai Tangan Menolong. 28. Iya. Jumlah yang cukup banyak ya. Iya. Dengan jumlah pembina? Pembina ada sekitar 18 orang. Wah, berarti ada kesempatan di mana pembina megang 2 atau 3 orang loh. Betul. Iya. Waduh, bukan satu hal yang mudah loh, Iya. Kak. Oke, mungkin boleh dong Kak Casey, Kak Princess boleh ajak para pemirsa atau orang tua atau kakak-kakak di luar sana ataupun rumah tangga yang baru untuk boleh ngajak anak-anaknya gabung ke klub oke. adventurer kita, Kak. Khususnya di Jemaat MT Haryono 1, Kak. Boleh dong Kak Casey? Boleh, oke. Shalom, selamat sore kepada seluruh Jemaat Haryono 1 yang mungkin nonton nih podcastnya. Kita podcast nge-pray. Mungkin ada yang mempunyai anak tapi ternyata belum join adventurer gitu. Jadi di kesempatan kali ini aku mencoba untuk mengajak orang tua yang menonton yang memang belum join anaknya boleh kita boleh daftarin di Adventurer Club tahun ini. Kita buka terus pendaftarannya. Kita akan coba membantu juga untuk mempelajari tentang Allah, tentang ciptaannya, tentang hal-hal yang tadi kita sudah bahas juga. Dan kalau misalnya kebingungan mau hubungin siapa, boleh hubungin aku, boleh hubungin juga Kak Princess. Terima kasih. Mantap, Kak Princess. Ya, tidak capek-capek ya kita ngajakin semua anak-anak yang usia 4 sampai 9 atau bahkan yang kurang dari 4 tahun seperti yang tadi kita bilang ya, bisa ikut klub adventurer MT Haryono 1. Kita bakal belajar bareng, main bareng, nyanyi bareng, dan juga bareng-bareng sama orang tua juga kita mengenal Tuhan, teman-teman, dan orang-orang di sekitar kita. Amin. Amin. Keren banget Kak, keren banget ya gue. Sekarang narasumber kali ini ya. Iya. Waduh, udah cantik-cantik. Amin. Apa gitu? Rajin melayani. Waduh. Kira-kira kakak-kakak di sini masih ada yang single gak nih? Waduh, wah itu perlu ditahu juga ya. Wah, buka sedikit boleh kali ya. Waduh, atau mungkin kita skip dulu kali topik single itu kali ya. Kita fokus ke adventure dulu kali ya. Oke. Kak Casey dan Kak Princess. Nah, menurut kakak penting gak sih ada klub adventurer di dalam gereja? Nih, bertanya untuk berdua kakak-kakak sekalian. Penting gak sih ada klub adventurer di dalam satu gereja, dan menurut kakak tujuannya apa sih? Silakan Kak Casey duluan. Kalau menurut aku penting atau enggak klub adventure itu pasti penting. Satu, dengan definisi yang tadi aku udah jelasin dari klub adventurer pun kita bisa memperkenalkan lebih dalam gitu kepada anak-anak tentang Yesus, tentang alam dan lain-lainnya. Mungkin kalau misalnya tujuannya gitu ya, tujuan adventurer itu apa? Jadi misal nih, kalau misalnya mereka sudah terbiasa dari kecil untuk mengikuti kelas-kelas seperti ini, mungkin nanti itu akan membangun sebuah kerohanian dari dia dari sejak dini sampai dia nanti muda, sampai nanti dia mungkin sudah tua, dia jadi aktif di gereja, senang melayani di gereja. Mungkin itu sih tujuannya gitu ya. Kak Gustaf yang kepikiran sama aku sekarang nih. Keren. Kalau Kak Princess? Kalau menurut saya penting banget ikut adventurer ya, karena
semua hal baik itu harus dimulai dari sejak sedini mungkin gitu ya. Jadi belajar, tadi pelajaran kita ada mengenai basic life skill, ada belajar mengenai Tuhan, mengasihi sesama, belajar tentang keluarga. Itu kita juga mulai dari di Adventurer ini. Terus di Alkitab juga kan dibilang ajarkan berulang-berulang. Itu kan kita dari kecil bisa makin sering kita ajarkan gitu ya. Dan mereka juga belajar, mungkin kalau misalnya adik-adik yang bersosial di luar, ada yang sekolah di non Advent, mereka kan di sini temannya sama yang Advent, mereka sharing, mereka juga dapat ilmu untuk bersosial lah gitu sama teman seumurannya gitu. Waduh, berarti sangat penting sekali ya. Sangat penting. Berarti buat para pemirsa dimanapun kalian berada, khususnya jemaat gereja Masih Advent hari ke-7 yang belum mempunyai klub Adventurer, ya segera dibentuk lah ya Go. Iya. Kalaupun belum dibentuk bisa gabung ke klub. Betul. Ya kan? Iya. Aduh. Ya, Kak Gogo mungkin mau ada tanggapan atau pertanyaan kepada dua narasumber kita? Sebenarnya sudah cukup memuaskan. Kalau gitu aku lah ya. nanya boleh nggak? Waduh. Enggak, ini simpel. Oke, Aku oke. pengen tahu kalau di Kak Ini boleh Gustaf. nggak sih? Oh, oke. Kalau Kak Gustaf sama Kak Gogo tuh pas kecil dulu ikut Adventurer atau enggak? Siapa dulu nih? Kak Gustaf aja Iya, dulu. udah. Aduh, kalau jujur saya ikut dari kelas Sinar Matahari dulu. Oh, oke. Klub saya di Ciamplas High, Jemaat Ciamplas. Saya dulu lulusannya Oh, Bandung ya, Ciamplas. Kak? Iya Oh. Kak, dari Sinar Matahari. Karena dulu saya cenderung bisa dikatakan cukup lasak ya Kak ya. Jadi saya baru ikut kelas itu, baru mau ikut join tuh si kelas Sinar Matahari dan tekan menolong gitu. Oke, thank Saya you. dulu bukan adventure, klub petualang Kak. Bahasa Indonesia petualang bener kan? Iya, itu lama banget tuh. Di kayaknya saya kelihatan tua di sini ya. Iya Kak, klub petualang Ciamplas saya. Oke, kalau Kak Gogo gimana? Kalau aku dulu kan sebelum kita pindah ke MT Haryono masih di Lipo Cikarang. Di sana ada jemaat Getsemani Lipo Cikarang. Hai. Sekalian sapa gitu kan. Dulu aku lupa ikut dari kelas apa, tapi yang pasti nggak pernah lewat lah kalau masalah kelas Adventurer. Dan mungkin sedikit dari apa yang aku rasakan bisa aku kasih tahu kali ya. Aku merasa senang. Asik, simple tapi padat ya. Iya. Keren, thank you Kak Gogo. Wah, Terima kayaknya sekarang gantian host yang ditanya narasumber. Oke Kak, sekarang gantian kami yang nanya Oke, nih. silakan, Kak. Oke, sebetulnya di Adventurer ini anak-anaknya ada perjanjiannya nggak sih Kak? Perjanjian Adventurer gitu ya? Iya, atau Ada. peraturan? Pasti ada. Ada Aku boleh, ya? aku sebutin dulu ya. Wah boleh Kak. Aku Kak perjanjian peraturan ya. Siap. Oke. Kalau perjanjian Adventurer biasanya kita suruh anak-anak atau yang bawakan perjanjian kita suruh angkat tangan kanan. Jadi karena mengucapkan janji gitu kan. Isinya adalah oleh karena Yesus mengasihi saya akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Baru ntar diturunin lagi tangannya. Kalau peraturan silahkan kali itu. Oke, ini kayak ujian ya jadinya. Pendek Oke. banget perjanjian. Iya, karena anak-anak anak-anak. kecil kan. Iya betul. Oke. Peraturan, aduh deg-degan ya. Peraturan 1 jadi suka menurut, 2 jadi suci, 3 jadi benar, 4 jadi manis budi, 5 jadi sopan, 6 jadi suka memperhatikan, 7 jadi suka menolong, 8 jadi gembira, 9 jadi bijaksana, 10 hormat dan kebaktian. Wah, Kakak-kakak pembina yang handal. memang sudah dipercayakan di Adventure Club ini. Iya. Bukan main-main Go. Wow. Dari 10 poin peraturan Adventurer, berarti sudah sesuai dengan tema kita pada hari ini. Apa tuh? Mengenal Tuhan sejak usia dini. Wah. Karena ada 10 peraturan di dalam Adventurer yang memang membangun mental rohani dari anak-anak kita ya Kak ya. Betul. Oke, mudah-mudahan klub
adventurer di Jemaat MTR 1 bersama dengan Kak Casey dan Kak Princess dan bersama pembina yang lain boleh semakin berkembang dan maju lagi ya Kak ya. Amin. Dan Amin. makin banyak anak-anak yang join nih. Amin. Digabung di Adventure Club Jemaat MT Haryono 1. Haleluya. Oke, sebelum kita menutup rangkaian acara podcast kita, Iya. ada 2 ayat nih Kak yang mau kami bacakan untuk kakak-kakak dengar dan pemirsa di rumah dimanapun kalian berada. Mungkin dari aku duluan kali ya. Oke. 2 Timotius 3 ayat 15. Langsung aja saya bacakan ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Yang kedua, terdapat di dalam Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Wow. Jadi sudah jelas sekali dari 2 ayat ini mengajarkan dan mengingatkan kita untuk boleh mengajari berulang-ulang kepada adik-adik adventurer, khususnya anak-anak dari usia dini. Bahkan mungkin bukan dari 4 tahun saja. Ketika dia lahir di dunia ini, kita harus melakukan Tuhan Kristus ke dalam kehidupannya, Go. Iya, ketika dia lahir di dalam dunia ini, kita harus mengajarkan dia ya. Betul. Sudah mulai mengajarkan dia tentang kasih Allah. Betul. Oke, buat kalian para pemirsa dimanapun kalian berada, pantengin terus acara podcast kami. Podcast apa, Go? Podcast Ngepray. Ngobrol bareng pemuda Remaja Advent santuy MT Haryono 1. Jangan lupa kalian subscribe, like, and comment di Spotify, YouTube, dan Instagram. Tunggu episode selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati. Sekali lagi terima kasih Kak Terima Casey, kasih. Kak Princess. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Shalom pemirsa semuanya. Bye. Oke, sebelum itu kita tutup di dalam doa, Go. Oh iya. Jadi siapa yang berdoa? Oke, aku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang acara podcast ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya apa yang telah kami paparkan di sini, apa yang telah kami jelaskan, dapat kami pergunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bolehkah kita dadah-dadah ke pemirsa? Dadah lagi. Dadah.